Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Dewi Widianingsih MPD, Guru Biologi kelas 12 SMA Negeri 9 Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola-pola hereditas. Pengertian hereditas adalah pewarisan sifat-sifat fisik, biokimia, dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Sifat-sifat menurut ini kemudian dikendalikan oleh substansi genetika yang disebut dengan DNA. Teori pertama tentang sistem pewarisan sifat yang dapat diterima kebenarannya dikemukakan pada 1865 oleh Gregor Johann Mendel, seorang biarawan dan juga ilmuwan yang mendirikan ilmu baru dan ilmu genetika. Teori ini diajukan berdasarkan penelitian persilangan berbagai varietas kacang kapri atau Physarum sativum. Karena alasan memiliki banyak varietas, warna bunga, bentuk biji, warna biji, mengadakan penyerbukan sendiri, dalam setiap bunganya terdapat serbuk sari dan kepala putik. Dalam genetika, teori Mendel sangat penting dalam menjadi dasar dalam memahami genetika. Pola hereditas menurut hukum Mendel. Dalam mempelajari genetika, teori Mendel sangat penting, bahkan dijadikan dasar dalam memahami genetika dan digunakan untuk analisis atas pola-pola pewarisan genetik. Hukum Mendel adalah hukum yang menerapkan bagaimana pola dan mekanisme pewarisan sifat. Hukum Mendel terdiri hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 berbunyi, pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan atau segregasi alel secara bebas dari diploid atau 2N menjadi haploid atau N. Hukum Mendel 2 berbunyi, pada waktu pembentukan gamet, alel-alel berbeda yang telah bersegregasi bebas akan bergabung secara bebas membentuk genotip dengan kombinasi-kombinasi alel yang berbeda. Pada kenyataannya di alam ini tidak semua persilangan menghasilkan rasio atau perbandingan fenotip yang sesuai dengan hukum Mendel. Pada beberapa kasus persilangan dihasilkan rasio fenotip yang menyimpang dari hukum tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa gen dengan alel yang berbeda yang saling mempengaruhi pada saat pembentukan fenotip. Sehingga rasio fenotip ini sebenarnya adalah modifikasi dari rasio fenotip hukum Mendel yang biasa. Sehingga hasil rasio fenotipnya dapat dikatakan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Di antaranya adalah interaksi alel. Di sini terjadi akibat dominansi tidak sempurna. Di sana terdapat contoh, ada tanaman bunga merah disilangkan tanaman bunga putih menghasilkan tanaman bunga merah muda. Berikutnya adalah interaksi alel jenis kodominan, dicontohkan pada persilangan ayam berbulu hitam dengan genotip B besar B besar disilangkan dengan ayam berbulu putih dengan genotip B kecil dihasilkan filial 100% ayam berbulu bulu Andalusia. Jadi di sini terdapat jenis baru dari hasil persilangan tersebut. Alel ganda terjadi pada bulu kelinci gen C besar yang dominan menyebabkan bulu berwarna polos gen kedua C kecil menghasilkan albino gen ketiga C kecil H besar yang menyebabkan warna bulu putih kecuali pada ujung-ujung keempat kakinya, telinga, hidung, dan ekor berwarna hitam, sedangkan gen ketiga C kecil C besar H kecil yang menyebabkan warna bulu abu-abu perak atau disebut dengan istilah cincila. Berikutnya adalah interaksi alel. Di sini adalah ada alel letal. Alel letal ada dua, alel letal resesif terjadi pada tumbuhan seperti contoh. Kemudian ada alel letal dominan, contohnya pada ayam berjambul. Penyimpangan semu hukuman berikutnya adalah atafisme, yaitu interaksi antara gen berbeda alel yang menghasilkan filial atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contoh atafisme bisa dilihat di gambar berikut ini. Contohnya adalah persilangan pada ayam berpial di bawah ini, di mana walnut disilangkan dengan walnut. Polimeri adalah interaksi antara gen-gen berbeda alel yang memunculkan satu fenotip dan bersifat kumulatif atau saling menambah. Contohnya adalah warna merah pada biji gandum yang ditentukan oleh dua gen yaitu M besar 1 dan M besar 2. Sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu maka ekspresi warna merahnya akan semakin kuat.
Berdasarkan hasil F2 atau pilihan kedua dapat kita ketahui kalau banyaknya jumlah gen M besar akan mempengaruhi warna pada biji gandum. Semakin banyak faktor M besar maka warna biji gandum semakin tua atau gelap. Rasio fenotipnya sama dengan merah berbanding putih atau 15:1. Kriptomeri adalah peristiwa tersembunyinya suatu gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan dari alel lainnya. Jadi jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi atau kriptos. Contoh kasus kriptomer terdapat pada persilangan bunga Linaria marocana. Warna bunga Linaria marocana dipengaruhi oleh 4 gen, yaitu A besar terbentuknya pigmen antosianin, A kecil tidak terbentuk pigmen antosianin, B besar adalah protoplasma basah, dan B kecil adalah protoplasma asam. Berarti warna bunga pada Linaria marocana ini tidak cuma dipengaruhi oleh gen penentu pigmen, tapi juga dipengaruhi oleh gen penentu pH protoplasma. Untuk detailnya bisa disimak pada gambar di bawah ini. Dari gambar di atas bisa kita lihat bahwa F2 yang dihasilkan dari persilangan kriptomeri, fenotipnya berubah menjadi 9:3:4. Selanjutnya adalah epistasis hipostasis, yang merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan gen yang ditutupi disebut hipostasis. Contoh kasus epistasis dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dari contoh persilangan di atas bisa kita lihat bahwa F2 yang dihasilkan dari persilangan epistasis hipostasis fenotipnya berubah menjadi 12:3:1. Penyimpangan semua hukuman yang terakhir adalah komplementer. Komplementer adalah interaksi antara dua gen dominan yang berbeda alel yang saling melengkapi untuk memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contoh komplementer dapat ditemukan pada kasus persilangan bunga Lathyrus odoratus yang terdiri gen C besar membentuk pigmen warna, C kecil tidak membentuk pigmen warna, P besar membentuk enzim pengaktif, P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Dari contoh di atas bisa kita lihat bahwa F2 yang dihasilkan dari persilangan komplementer fenotipnya berubah menjadi 12:7. Berikutnya kita akan bahas tentang tautan atau linkage, di mana terjadi akibat gen-gen yang letaknya sangat dekat. Biasanya dalam satu lengan kromosom yang sama akan cenderung untuk diturunkan secara bersama-sama sehingga tidak memenuhi hukum asortasi. Contohnya dapat dilihat pada persilangan antara lalat Drosophila melanogaster dikendalikan oleh dua gen, yaitu gen warna tubuh abu-abu atau B besar dan hitam oleh B kecil, dan sayap normal V besar dan sayap vestigial V kecil. Drosophila abu-abu bersayap normal heterozigot dilakukan tes cross. Apabila gen B besar dan V besar tidak tertaut, maka terdapat 4 jenis genotip anakan, di mana 2 merupakan kombinasi parental, serta 2 merupakan rekombinan baru. Sedangkan bila B besar dan V besar tertaut, terdapat 2 jenis genotip anakan, yang keduanya merupakan kombinasi parental, tidak ada rekombinan baru. Pindah silang atau crossing over adalah peristiwa yang terjadi pada tahapan profase 1 di meiosis, tepatnya pada subfase diploiden. Pada fase ini kromosom homolog membentuk kiasma dan saling bertukar substansi genetiknya. Pindah silang biasa terjadi pada gen-gen yang mengalami tautan, namun jaraknya tidak terlalu dekat sehingga memungkinkan untuk terbentuknya rekombinan baru. Hasil keturunan pada pindah silang akan memiliki perbandingan yang sama dengan perbandingan pada hukum 2 Mendel. Namun pindah silang merupakan rekombinasi gen-gen, bukan pengelompokan secara bebas. Jadi pindah silang tidak sama dengan hukum asortasi. Golongan darah adalah ilmu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. 2 jenis penggolongan darah yang paling penting adalah penggolongan ABO dan resus atau faktor RH. Berikutnya kita akan coba pahami tentang sifat-sifat yang dipengaruhi oleh seks.
Ada sifat-sifat tertentu yang terdapat pada laki-laki dan tidak terdapat pada perempuan. Misalnya kebotakan. Kebotakan sepintas menyerupai gen tertaut kromosom Y dalam pola pemindahannya. Akan tetapi sebenarnya kebotakan ditentukan oleh hormon-hormon seks yang ekspresinya dipengaruhi oleh gen-gen autosomal. Hal ini dikarenakan gen yang menyebabkan kebotakan merupakan gen autosomal dominan pada laki-laki dan gen autosomal resesif pada perempuan. Namun ekspresi gen-gen ini tergantung dari jenis kelamin. Oleh karenanya ekspresinya disebut sifat yang dipengaruhi oleh seks. Determinasi seks atau penentuan jenis kelamin terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki atau jantan dan perempuan atau betina. Dalam hal ini yang menentukan apakah kita menjadi perempuan atau laki-laki adalah faktor kromosom yang ada pada tubuh. Penentuan jenis kelamin ada beberapa sistem. Yang satu sistem XY. Yang kedua sistem XO, yang ketiga sistem ZW, dan yang keempat sistem haplodiploid. Berikutnya kita akan bahas mengenai kelainan dan penyakit genetik, yaitu penyimpangan dari sifat umum atau sifat rata-rata manusia, serta merupakan penyakit yang muncul karena tidak berfungsinya faktor-faktor genetik yang mengatur struktur dan fungsi fisiologi tubuh manusia. Di antaranya adalah albino, anemia sel sabit, fibrosis sistik, dan galaktosemia yang disebabkan kelainan dan penyakit oleh alel resesif autosomal. Kelainan dan penyakit yang disebabkan alel dominan autosomal diantaranya adalah akondroplasia, brachydactyly, dan Huntington. Kelainan dan penyakit yang disebabkan alel resesif tertaut kromosom seks X adalah buta warna, distrofi otot, hemofilia, dan sindrom Fragile X. Setelah tadi kita mempelajari tentang kelainan dan penyakit genetik, maka perlu kita adanya tindakan apa yang dilakukan untuk meningkatkan mutu, sehingga faktor-faktor genetik itu bisa menjadi lebih baik. Perbaikan mutu genetik dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan sistem perkawinan dan seleksi. Sistem perkawinan dibedakan jadi dua, yaitu perkawinan antar ternak yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau close breeding, dan perkawinan antar ternak yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan atau outbreeding. Demikian untuk materi kita kali ini tentang pola-pola hereditas. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.